Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Yang mana pada video hari ini kita akan kembali belajar tentang technical analysis. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah menggunakan sebuah indikator yaitu moving average yang kita gunakan tentunya untuk mencari harga entry yang sesuai ya. Kapan kita harus membeli dan kapan kita harus menjual. Ya, gunanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal ya kalau kita aplikasikan ke trading. So, untuk hari ini kita akan belajar tentang Fibonacci ya untuk mencari area yang potensial ya untuk menentukan harga entry sama ya untuk area support dan resisten ya yang kiranya ya kalau menurut saya itu akurat. Jadi ya, ini adalah cara yang paling sederhana, yaitu kita bisa klik di sini, ya, lalu kita cari Fibonacci, ya. Kalau kemarin di mana? Kemarin kan indikator, ya. Kalau di sini kita bisa lihat di sini saja di Gen and Fibonacci itu. Kita klik di sini, kemudian kita pilih Fibonacci retracement. Kemudian kita klik di sini. Ya, kita cari di mana area yang sering disentuh, kemudian kita taruh seret paling bawah, itu harga terakhir. Ya, jadi di sini ya kita bisa melihat ya area ya support dan resisten dan kita lihat di sini garis dari sini kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya, ini adalah area yang paling sering disentuh. Ya, jadi kita bisa detect ya menggunakan Fibonacci ini. Ya, simple sekali ya. Kemudian kita bisa tarik garis di sini. Ya, di brush ini, kemudian kita pilih pattern. Ya, kita tengok dari awal dia masuk ya di area resisten yang di sini. Ya. Ya, jadi dia bisa menembus angka resisten di 0,48 sekian ya, kemudian dia bisa menembus kembali harga kemudian dia naik sampai ke pucuk ya, kemudian dia tidak mampu ya menembus ya harga berikutnya ya. Nah, maka dia akan jatuhnya di mana? Jatuhnya nggak jauh ya. Nah, kalau nggak di area 0,78 dia akan jatuh di area 0,68. Jadi ya disinilah harga yang cocok untuk kita entry ya, apakah kita memilih untuk long atau membeli, apakah kita memilih untuk sell ataupun menjual ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Bang, kalau dia jatuh di sini ya kita tutup posisi gitu ya kalau kita trading gitu ya, tetapi saya tidak menyarankan untuk trading gitu, ini hanya untuk edukasi saja ya. Kita tutup di sini gitu ya. Nah, kita harap dia bisa naik ya. Kemudian kita langsung buy gitu ya, atau long position gitu ya. Nggak short gitu ya. Nah, tidak juga, kita harus tengok saja, itulah fungsi dari Fibonacci ini ya. Kita bisa tengok juga di sini. Kita tunggu dulu apakah dia sampai di sini jatuhnya. Kalau dia sampai di sini jatuhnya, ada kemungkinan besar dia jatuh ke bawah lagi. Nah, jadi setiap area ini ya kita bisa melihat ya area jatuhnya sampai di mana ya. Jatuh lagi, oh berarti kita short. Jatuh lagi berarti kita harganya akan jatuh lagi gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia bisa naik di sini, naik, jadi ada candle ini daily ya, ini daily ya, candlenya terus naik sampai di sini ya, sampailah di area resistennya ya. Kemudian terjadi selling ya sampai di area ini, kemudian dia terus sampai ke naik sedikit, kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi. Apakah dia mampu untuk menembus area ini? Awalnya mampu, tetapi ada tekanan ya untuk harga jual ya, mungkin kemungkinan dia akan jatuh ke bawah sini ya, kemudian mungkin dia naik lagi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya dia jatuhnya dia hanya sekedar koreksi sedikit ya. Nah, dia hanya koreksi sedikit ya.
koreksi kecil, kemudian dia bisa juga naik kembali ya, tergantung dari sentimen market juga. Tetapi untuk teknik analisis kita bisa berjaga-jaga gitu ya, apakah dia turunnya sampai di mana, kemudian dia naiknya sampai di mana ya, untuk kita bisa beli dan kita bisa jual pada saat dan waktu yang pas gitu. Nah, mungkin sampai di sini saja ya untuk video hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.